Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang menerima Yesus, tetapi tidak mau untuk hidup dengan cara yang baru, melainkan tetap hidup dengan cara yang lama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tetap Hidup Lama. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka haruslah terjadi perubahan dalam hidup kita, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga sikap kita. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang menerima Yesus, tetapi tidak mau untuk hidup dengan cara yang baru, melainkan tetap hidup dengan cara yang lama. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 32 sampai 33. 2 Raja-Raja 17 ayat 32 sampai 33. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka juga mengangkat dari kalangan mereka imam untuk tempat-tempat pemujaan. Imam-imam inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil tempat-tempat pemujaan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka tetap beribadah kepada ilah-ilah mereka, sesuai dengan kebiasaan bangsa-bangsa asal mereka, dari mana mereka diangkut ke pembuangan. Melalui ayat ini dijelaskan bahwa Raja Asyur membawa orang-orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim ke kota Samaria untuk menggantikan orang Israel. Dan tetap ada seorang imam yang mengajar mereka tentang hukum Allah. Tetapi setiap bangsa tetap membuat ilahnya sendiri. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi juga beribadah kepada ilah-ilah mereka. Hal ini tentu melanggar perintah Tuhan, di mana Tuhan melarang kita untuk menyembah ilah lain, bahkan membuat ilah lain lalu menyembahnya. Dan Tuhan mengingatkan mereka di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 36 sampai yang ke-39. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 36 sampai 39. Sebaliknya, kamu harus berbakti kepada Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan yang teracung. Kamu harus sujud menyembahnya dan mempersembahkan kurban kepadanya. Kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum, dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan senantiasa melakukannya. Dan janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuikat dengan kamu, dan janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Allah mengingatkan supaya mereka berbakti kepadanya, yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Demikian juga dengan kita. Tuhan mengingatkan bahwa kita telah dibebaskan dari ikatan dosa dengan pengorbanannya yang begitu besar, karena Allah begitu mencintai kita. Sehingga kita harus memegang perintah ataupun nasihat daripada Tuhan dan jangan beribadah kepada ilah lain. Ilah lain itu bukan berupa patung yang disembah saja, tetapi bisa berupa kekayaan, kekuatan manusia, dan sebagainya. Sehingga kita mengabaikan Tuhan kita, dan kita mengganti posisi Tuhan
dengan ilah lain yang kita sembah atau yang kita andalkan. Hanya kepada Tuhan sajalah kita harus beribadah, sehingga Ia akan melepaskan kita dari segala musuh-musuh kita. 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-40. 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-40. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan kebiasaan mereka yang dahulu. Ternyata mereka tidak mau. Mereka tetap ingin berbuat seperti hidup lamanya. Demikianlah juga dengan kita. Jika kita hidup tetap seperti hidup lama kita, tidak ada perubahan, maka itu berarti kita sedang melawan Allah kita. Jangan kita lakukan hal ini, karena kita akan mengalami kekalahan, karena kita menjauh dari Tuhan. Marilah kita tinggalkan cara hidup lama kita dan menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan bersama dengan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini tentang tetap hidup lama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami telah diubahkan. Dan kami harus meninggalkan hidup lama kami. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan menyembah ilah-ilah lain. Tapi karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang sudah menebus kami. Engkau yang sudah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berubah supaya hidup kami adalah hidup baru di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat